Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Maaf ya, ini baru dapat media untuk menyampaikan materi. Nah, langsung saja ya. Sekarang kita sampai pada tema 8, subtema 2. Silakan buka bukunya halaman 25. Nah, di situ ada sebuah gambar media. Nah, dokumen. Itu ada gambar salah satu dokumen. Dokumen adalah rekaman peristiwa penting yang telah dialami. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, suara, maupun video. Nah, ketika kamu sedang belajar menari tari kijang waktu itu, Bu Ninin kan memvideo kamu. Nah, itu juga salah satu contoh dokumen. Kemudian ketika kamu membuat prakarya juga Bu Ninin pernah memfoto. Nah, itu juga salah satu contoh dokumen. Kalau yang di sini ada contoh dokumen berupa kartu pelajar. Nah, kita perhatikan. Di situ ada nama orangnya. Siapa namanya? Budi Santosa. Nah, penulisan Budi Santosa. Perhatikan penulisan Budi Santosa. Nah, seperti ini. Budi Santosa terdiri dari dua kata. Dua suku kata. Nah, Budi dan Santosa. Yang menggunakan huruf kapital hanya huruf yang di depan. Budi, B-nya saja, Santosa, S yang di depan. Nah, begitu juga ketika menggunakan tiga suku kata. Nah, hanya yang depan-depan saja yang menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian buka halaman 25, itu ada gerak tari posisi duduk dan berdiri. Gerak tari posisi duduk itu badan bertumpu pada telapak kaki yang posisinya berdiri. Sama ketika duduk sholat. Nah, duduk ketika sholat itu kan kaki yang telapaknya itu berdiri posisinya, baru kita duduk. Bukan duduk di lantai atau seperti duduk santai. Kenapa? Nanti supaya terlihat lebih indah duduknya. Nah, sama seperti posisi berdiri juga demikian. Bukan berdiri biasa seperti ketika orang berlatih gerak jalan atau sedang upacara, tapi berdirinya itu badannya agak diturunkan. Nah, dalam tari itu namanya gerak mendak. Nah, supaya terlihat lebih lebih indah gitu tubuhnya, maka posisi badannya harus mendak sedikit. Begitu ya. Coba kamu praktekkan. Kemudian yang bawah itu ada ayo belajar. Budi merawat dokumen mulai pukul 8 sampai pukul 9. Nah, dari jam 8 sampai jam 9. Oke, materi baru nih. Dari jam 8 ke jam 9. Lompatnya satu angka. Langkahnya satu langkah. Kalau satu langkah dalam jam itu berarti 1 jam. Nah, ini berarti dari jam 8 sampai jam 9 ini 1 jam. Kalau Bu Ninin tanya dari jam 8 sampai jam 10, nah ini berapa langkah? 1, 2. 2 langkah. Berarti artinya 2 jam. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Tidak ya, mudah sekali kan? Nah, coba perhatikan info yang ada di dalam awan. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, tadi Budi itu dari jam 8 sampai jam 9. Nah, jadi jam 8 sampai jam 9. Tadi kan kita sudah hitung 1 jam kan? 1 jam. Berarti tadi berapa? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau Bu Ninin memberi soal 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, kalau 1 jam itu 60 menit, maka 2 jam sama dengan berapa menit? Jadi 60-nya ini 2 kali. 60 ditambah 60. Nah, 60 ditambah 60. Hasilnya 120. Berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Begitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Di bawah itu ada soal. Yang pertama itu ada gambar jam menunjukkan pukul 7. Kemudian menunjukkan pukul 9. Sekarang kita coba tanpa menggunakan media jam. Dari jam 7, tujuhnya kita simpan dulu di mulut. Nah, kita hitung sampai ke jam 9. Nanti kita bisa tahu lamanya Tigor belajar. 7, 8, 9. Nah, ketemu kan? Berarti Tigor belajar selama 2 jam. Oke, soal lagi. Hari Minggu, Budi pergi ke perpustakaan daerah. Ia berangkat pukul 8 pagi. Budi pulang ke rumah pada pukul 12 siang. Berapa lamakah Budi di perpustakaan? Dari jam 8 sampai jam 12. Kita simpan dulu angka 8 di mulut. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti Budi belajar di perpustakaan selama berapa lama? Ya, benar, 4 jam. Itu ya, gampang sekali. Kemudian halaman 27. Keluarga Nisa sedang membersihkan rumah. Bagaimana kalau foto ini kita beri nama di bawahnya? Boleh juga Nisa, agar orang tahu nama-nama keluarga kita. Ini Nisa, Ali, Ayah, Ahmad, Ibu Fatima, Kakek Bejo, Nenek Dayu. Sambil menunjuk foto. Bagus itu Nisa, Ayah setuju. Ibu juga setuju Nisa. Nah, jadi Nisa itu mau memberi nama foto keluarganya dengan nama-nama orangnya. Jadi supaya orang yang melihat itu tahu nama-nama keluarga Nisa. Nah, coba kamu lakukan, kamu isi di halaman 27 dengan nama-nama keluargamu supaya kamu lebih mengenal. Kalau kakek nenekmu ada dua-duanya, silakan ditulis namanya. Kalau tidak punya kakak atau adik, tidak usah diisi. Nah, bisa minta tolong orang di rumahmu untuk membantu mengisi ini ya. Silakan ditanyakan. Kemudian halaman 28, Nisa sedang kerja bakti bersama keluarga. Walaupun berbeda jenis kelamin dan usia, mereka tetap bekerja bakti bersama. Keluarga Nisa menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman. Jadi walaupun berbeda jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tua, ada yang muda, keluarga Nisa semuanya ikut kerja bakti. Nah, itu contoh kerjasama yang baik. Kemudian Nisa membantu ayah memindahkan meja. Ayah menarik meja, Nisa mendorong meja. Gerakan ini dapat memperkuat otot lengan. Nah, Ulin beritahukan kalau lengan itu dari ujung pangkal bahu sini sampai ke ujung jari. Ini namanya lengan. Kalau tangan dari siku-siku sampai ke ujung jari, ini namanya tangan. Nah, gerakan apa saja ya untuk melatih otot lengan? Yang pertama, menarik teman. Dua orang berdiri berhadapan, kedua tangan ke depan, kedua telapak tangan bertemu, kemudian lakukan saling menarik. Nah, boleh disingkatkan ya. Berhadapan, kedua tangan di depan, berpegangan, tarik. Nah, berhadapan, kedua tangan di depan, berpegangan, tarik. Seperti itu ya. Kemudian gerakan selanjutnya mendorong teman. Dua orang berdiri berhadapan, kedua tangan ke depan, kedua telapak bertemu, kemudian lakukan saling dorong. Berarti berhadapan, kedua tangan di depan, bersentuhan atau bertemu, kemudian dorong. Berhadapan, kedua tangan di depan, kedua tangan bertemu, dorong. Nah, seperti itu. Setelah ini kita lanjutkan video selanjutnya.